Vindi, mau nyoba Vindi? Mana Vindi? Coba di on cam deh. Yuk, on cam, on cam. On cam. Punya Arta udah jadi belum, tak? Laptop saya ngehang ya, Pak. Wah, Panji udah jadi Panji. Ampun, Pak. Oke, Panji udah jadi. Oke, coba share dulu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nanti yang lain juga kita lihat. Jadi biar efektif. Semua harus nyoba. Yang belum berhasil, kalau yang Mac tetap harus under Windows ya, bukan under Mac ya ininya ya. Jadi harus install Windows dulu di paralel laptopnya. Mana yang sudah yuk di on cam dulu. Panji lagi buka laptop kan? Iya, Pak. Ini ada nggak bisa masuk WA dari tadi, Pak. Nggak bisa masuk apa? WhatsApp-nya jadi linknya itu susah, Pak. Bentar Oh, ya, Pak. tapi udah pakai laptop. Microsoft Project-nya udah dibuka belum? Udah, Pak, udah dibuka. Oke, oke. Bisa di share screen sekalian kalau gitu. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke, ya. Yang lain yang belum berhasil sambil melihat. Yang kebetulan kelas C kemarin sudah kita ini ya, ajari ya, yang kelas B sama A banyak yang nggak bisa ikut karena barengan jadwalnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita perdalam lagi biar nggak lupa sebelum masuk materi yang lebih jauh. Punya Jizaul Fadli nggak masalah kan laptopnya? Ini oke? Baru mau masuk, Pak. Oh, baru mau masuk. Masuk apa? Masuk Microsoft Project atau masuk apa? Zoom. Masuk Zoom. Oh, anu baru pakai. Nah, ini kamu pakai apa? Oke, HP ini mau pindah ke laptop. Oh, udah dibilangin jangan pakai handphone, oh. Semua pakai laptop siapin. Semua pakai laptop biar bisa memonitor. Kemarin yang sudah berhasil itu punya Zaul sudah. Arta sudah sempat buat belum kemarin? Saya pinjem punyanya teman-teman sih, Pak. Sempat nyoba yang kemarin kelas C itu saya juga. Oke. Oke, sambil nunggu nih, disiapin. Mas Koko, Pak Koko, Mas Koko udah masuk ya? Mas Koko udah masuk?
Tak terdengar Mas Koko. Mas Koko bisa suaranya nggak muncul. Panji belum berhasil membuka ya. Belum, tes. Nge-lag Pak punya saya ini. Laptopnya. Kok bisa nge-lag? Nggak tahu Pak, mungkin lagi gabut. Hasna bisa dibuka nggak laptopmu? Microsoft Project-nya. Mana Hasna? Dereng Pak, dereng sakit. Boy. Yang bisa buka siapa tuh? Oke. Oke Mas Koko, ini aja coba Mas Koko. Kenapa kalian nggak bisa buka Microsoft Project? Coba Mas Koko tolong dibuka Mas Koko. Di share screen aja. Nah. Oke, di share screen. Ini kan kemarin soalnya kan kayak gini ya, soal tugasnya untuk latihan itu yang harus coba nanti banyak soal yang mirip-mirip kalian buka case-nya banyak nanti. Jadi harus semua bisa. Semua harus bisa. Ini belum ngasih bobot ya, ini baru estimasi waktu. Kita belum costing juga belum. Nanti ada costing juga. Costing dan bobot untuk progres. Nah, coba terus soalnya dimunculin Mas Kuku. Soal awalnya tabelnya. Ini kan yang kemarin kalau kita baca dari sini, dari tabel itu mestinya kalau kalian masih punya ya survei lokasi itu lamanya 4 hari, ya kan? Ini 4 hari. Nah ini soalnya dari yang seperti ini ya, dari soal yang sederhana seperti ini. Kemudian kalian buat yang tunjuk. Kemudian kalian buat apa namanya? Sebentar. Ini yang pertama, yang nomor 1 ini, ya, yang nomor 1 ini tidak ada ininya, tidak ada ini tidak ada sebelumnya, ini nggak ada nih survei lokasi durasinya 4 hari, sebelumnya nggak ada, jadi kegiatan predesesornya tidak ada karena ini yang pertama. Nanti kan di Microsoft Project kan ditanya tentang predesesor. Nah ini predesesor ini dari sebelumnya ini. Nah kalau tabelnya lengkap bisa juga dengan ada setelahnya. Tapi kadang-kadang tidak perlu. Yang penting kalau ada sebelumnya, setelahnya oke. Kalau nggak ada pekerjaan prasyarat berarti ya oke-oke aja kira-kira gitu. Nah. Oke. Kemudian desain arsitektur. Ini contoh apapun pekerjaannya ya, kalian durasinya 10 hari. Kegiatan sebelumnya aktivitas nomor 1. Berarti apa? Ini dulu, kita kembali ke ini. Aktivitas nomor 1. Kemudian perizinan, lamanya berapa? 6 hari. Ini durasinya 6 hari. Aktivitas sebelumnya apa? Aktivitas nomor 1. Berarti apa? Ini juga kembali ke sini. Jadi nomor 1 dan 2 prasyaratnya adalah kegiatan nomor 1. Kemudian kegiatan pembangunan struktur, durasinya 20 hari. Prasyaratnya apa? 2 dan 3 sudah harus selesai. Berarti ini
Ini nggak bisa salah satu, yang ini harus dua-duanya selesai baru bisa masuk ke sini. Ini persyaratannya. Setelah ini selesai, yang pembangunan struktur baru bisa kita melakukan instalasi listrik. Ini instalasi listrik baru selesai, kemudian penyelesaian interior 8 hari. Persyaratannya apa? Nomor 5. Interior setelah listrik masuk. Nih. Kemudian eksterior. Eksterior apa syaratnya? Nomor 5 juga. Eksterior setelah listriknya masuk juga. Nah, kira-kira gitu. Ini adalah soalnya. Cara bacanya begitu lah. Terus berarti ketika digambar dalam bentuk yang di Microsoft Project-nya, ini ketahuan ya, di Microsoft Project-nya ketahuan. Nah, ini kita susun di sini. Kita masukin, tapi di atas ini kan ada project name-nya ini. Project name-nya ini sebagai topiknya ya. Tas utamanya ini adalah proyek pembangunan rumah. Nah, kemudian subtasnya kira-kira gitu, ini sub nih ya. Ini subtasnya. Ada survei lokasi, desain arsitek, perizinan. Kadang-kadang bisa nggak cuma ini, jadi bisa sub-sub gitu ada lagi. Ini kebetulan lebih simpel ya. Cuma ada 7 kegiatan ya. Nah, ini kan ada survei lokasi nomor 1 sampai dengan penyelesaian eksterior nomor 2. Nah, kemudian kita isikan di sini durasinya, yang atas otomatis ya, yang ini kan ini yang duration yang atas sendiri, yang topik, yang proyek pembangunan itu otomatis. Itu di setting, itu bisa diotomatiskan itu. Nah, ini setting nih, task mode-nya ini otomatis nih kalau. Nah, mana itu? Nah, auto schedule. Nah, ini di auto ya, di auto diklik, ini nanti akan menjumlahkan sendiri ke subtasnya. Nah, yang pertama kan survei lokasi. Survei lokasi 4 hari. Ya, ini bisa aja 3 hari, pasti jumlahnya beda kalau ini 3 hari. Nah, kan jumlahnya beda, ini automatiknya ini 3 hari, 52 hari. Kalau survei lokasi cuma sehari ya beda lagi. Survei lokasi cuma sehari. Nah, 50 hari. Nah, dikembalikan lagi ini ke 4. Nah, kemudian desain arsitek 9 hari. Ya, 9 hari ada predesesor, kan artinya ada aktivitas sebelumnya. Lah predesesor kita isi. Gimana cara ngisinya? Nah, diklik ya di bagian itu. Nah, kita pilih tuh, udah muncul di kolom-kolomnya gimana predesesornya. Oh, survei lokasi nih predesesornya ya. Kita klik bagian survei lokasi. Kalau misalnya predesesornya adalah yang lain ya lainnya. Ini kebetulan hanya 1 di atasnya. Survei lokasi kita klik, udah muncul. Coba kalau survei lokasi nggak kita klik, nggak ada predesesor, pasti nanti dampaknya berubah ke schedule. Nah, ini nggak ada predesesor misalnya. Nah, kita hilangkan. Nah, jadinya kan ini maju nih. Ini maju. Nah, ini jadi maju. Jadi tidak Nah, ini kan jadi maju ini. Nah, ini maju nih. Harusnya kan setelah ini baru ke sini gitu. Nah, coba kalau predesesor kita masukkan. Predesesor kita masukkan. Nah, kalau predesesor dimasukkan, berarti dia berubah. Ya, berubah sudah maju nih kan. Nih posisinya di sini nih. Tadi kan di sini nih. Bebarengan ini sudah maju ke depan. Nah, kemudian perizinan ya, perizinan 6 hari. Nanti case-nya bisa beda ya, perizinan 6 hari. 6 hari predesesornya apa? Predesesornya perizinan itu setelah desain arsitek. Oh, survei lokasi ya, survei lokasi. Berarti survei lokasi dia baru dimulai. Coba kalau predesesornya kita ubah jadi desain arsitek, pasti beda juga. Ya kan? Berubah.
Nah, kira-kira gitu. Ini baru survei lalu perizinan. Izin prinsip lah. Oke, kita kembalikan lagi predecesornya ke survei lokasi. Nah, kemudian masuk ke pembangunan struktur. Durasinya 20 hari. Kemudian yang ini otomatis ya, yang isian start finish itu otomatis ya. Otomatis asal diisi predesesornya. Kalau mau manual juga bisa pilih manual, bisa pilih otomatis ya. Nah, ini predesesornya kan 3 dan 4. 3 dan 4 itu adalah desain arsitek dan perizinan baru boleh pembangunan. Coba kalau pembangunan itu yang penting desainnya udah selesai, nggak perlu perizinan ya bisa aja. Nah, yang penting desainnya selesai. Kebetulan ini perizinannya kan waktunya pendek, jadi dianggap tidak mengganggu. Coba kalau perizinannya panjang itu pasti mengganggu ya. Perizinan misalnya jadikan 15 hari itu kan. Nah, sementara syaratnya adalah setelah izin. Nah, coba pembangunan boleh dilakukan setelah izin dan izinnya selesai dan desain arsitektur selesai juga. Nah, jadi panjang banget nih. Nah, coba kalau setelah perizinan, Mas, perizinan juga dimasukin ini. Perizinan dan desain arsitektur dua-duanya. Oh, sudah ya, ini 2. Oke. Jadi itu dampaknya seperti itu. Kita kembalikan lagi. Berapa ya? Nah, perizinannya kan, nah, jadi ini jadi constraint. Jadi constraint ya, perizinan berapa lama? Kalau izin molor, kalau syaratnya izin juga ya pasti pembangunan akan mundur. Nah, ini kalau dalam ini objektif aja ya. Di pemerintahan Pak Jokowi ini kan suka gerak cepat ya. Suka gerak cepat. Kadang-kadang perizinan ini belum ada. Perizinan belum ada karena sama-sama punya pemerintah, dia bangun aja jalan tol itu langsung bangun gitu. Yang penting sudah ada ini, sudah ada rancangan, wah izinnya sambil jalan gitu. Buat bareng, langsung bisa langsung dibangun ini. Jadi cepat kadang-kadang gitu. Kalau nggak ada masalah sih nggak ada masalah, tapi kalau pas ada masalah repot juga. Nah, atau maka masyarakat kita lah sering juga itu bangun gitu. Misalnya buat hotel, izinnya belum ada, yang penting arsitek sudah ada, langsung bangun. Katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, ini repot juga ini. Ini banyak juga hotel-hotel yang begitu juga. Bangun dulu, setelah itu sambil minta izin. Nah, jadi bagi pengusaha menguntungkan karena kalau selesai bangun langsung bisa dijual, beroperasi. Kalau nunggu izin, uangnya sudah banyak, lama sekali nanti. Jadi izinnya kadang-kadang izinnya nggak cuma 6 hari karena izin ini bisa sampai 3 bulan kadang-kadang. Nah, ini bisa 3 bulan ini izin hotel itu lama. Pembangunan apapun lah gitu bisa 3 bulan sehingga pembangunan dimulai, apalagi pembangunan ini kan biasanya struktur itu sampai 4 bulan lah ya, 3 bulan 4 bulan. Jadi ini selesai izinnya keluar kira-kira gitu aja. Apalagi rumah biasa ya sudah. Setelah dibangun baru izin. Kalau melanggar kena denda sedikit bayar kira-kira gitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya itu nggak bagus, tapi ya faktualnya begitu. Ya harusnya nggak dicontoh lah kira-kira. Warga yang baik ya izin baru dibangun. Tapi kadang-kadang ya nggak sabar juga. Nah ini. Kemudian instalasi listrik ya. 12 hari. 12 hari. Predesesornya apa? Predesesornya ini apa? Kelihatan nih pembangunan struktur. Nah, kita klik. Kalau nggak ada predesesor ini, misalnya predesesornya perizinan ya beda lagi. Berarti bisa kita install di depan. Nah, jadi lucu ini, gitu kan? Lagi hampir nggak mungkin kan? Instalasi kok perizinan ya pasti sudah ada barangnya, strukturnya selesai. Nah, selesai ya, eksterior selesai. Nah, ini pertanyaannya kan kadang-kadang ada soal gini yang ditanyakan itu apa namanya metode critical path method, CPM, atau
jalur kritisnya itu mana gitu kan? Ada pertanyaan kayak gini, jalur kritisnya itu mana? Nah, jalur kritisnya mana? Nah, inilah jalur kritis ya. Jalur kritis itu yang warnanya ya begini. Ini jalur kritis yang warna oranye ini jalur kritis ini. Ini jalur kritis ini. Nah, ini jalur kritis. Yang ini bukan karena dia ada select time ya. Jadi yang maksudnya apa? Ada waktu tunggu, dia itu sebenarnya hanya butuh berapa ini? Hanya butuh berapa hari? 6 hari ini perizinan. Sementara arsiteknya desain arsitek 9 hari. Jadi aja waktu tunggu berapa? 3 hari. Ini ada select time. Artinya dia bisa dimulai hari di sini biar rampungnya bareng. Atau dimulai dari depan, tapi nanti nunggu di sini berarti dia selesai belum selesai. Nah, kalau orangnya sama, yang ngurus izin sama desain, ya berarti bisa disambi sambil desain sambil ngurus izin, misalnya begitu. Ya, ini juga ini sama, ini tidak kritis karena dia bisa nunggu nih. Kan selesainya di sini, sementara dia bisa dimulai di sini, bisa dimulai di sini, bisa dimulai di sini. Ini tidak titik kritis. Yang kritis yang boleh nunggu. Kira-kira gitu. Oke. Sampai di sini. Mungkin bisa di-close dulu. Saya mau tanya nih. Ayo, punya siapa yang sudah bisa ditunjukin? Saya mau lihat. Coba saya share screen ya, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Ini jamur atau apa, Mas? Oke, silakan. Saya kasih catatan buat Zaul Fadli sudah hampir pas nih berarti manajemen project ini kalau yang ini bisa. Apalagi kalau yang besok ikut business plan competition gitu masuk 10 besar langsung lewat juga nih mata kuliah saya. Yang ikut siapa nih di sini nih sambil nunggu Mas Zaul business plan competition. Wah, oke, sip, benar. Ini one day ya, satu hari, satu hari, satu hari. Pemesanan media. Wah, ini oke. Wah, satu hari semua ini ya. Pembuatan jamur. Berurutan. Pembuatan media, menutup media, mencampur, membalik media. Terus yang bisa sambil ngerjakan yang apa ini Mas berarti? Kegiatannya ini karena semua satu produksi ya. Oke. Coba dijelasin Mas Disaul. Ini apa ini? Maaf, Pak. Yang ini belum bisa otomatis. Oh, diotomasi. Oke. Bentar. Kamu di setting dulu. Diklik bagian mode task itu, task mode yang bawahnya ini yang tanda bahwa bisa diklik enggak? Ini, Pak. Iya. Klik. Langsung di. Ah, coba diklik. Klik dimunculin pilihannya, biasanya ada auto schedule di situ. Satu-satu aja. Ini, Pak.
Ini blok semua ya Pak? Mungkin satu-satu aja nggak apa-apa. Satu-satu dulu. Kalau blok semua ya boleh satu-satu dulu coba. Kamu. Nah, ini kan ada klik. Oh, udah ya, auto schedule ini kan. Nah, kalau yang atas sudah bisa. Nah, ini auto nih, klik auto. Kalau coba di blok semua bisa ya silahkan. Nah, itu auto. Ini klik kanan ya Pak? Ya, klik kanan. Kalau nggak bisa berarti harus satu-satu. Nggak bisa ini Pak? Nggak bisa satu-satu nggak apa-apa. Auto schedule. Bapak. Nah, ini kan sudah mulai berubah tuh karena sudah otomatis terjumlahkan terus. Pemesanan media. Pemesanan media itu harusnya menjorok ya berarti ya. Wes nggak apa-apa. Coba mana? Ini Taufik mau share screen Pak. Oh, siapa? Taufik. Oke. Ya kamu berarti stop dulu. Yang ini harusnya yang pemesanan media itu menjadi satu subtas dari atasnya. Oke, nggak apa-apa. Kamu coba sempurnakan dulu. Kalau gitu ganti Taufik nggak apa-apa. Silakan. Mana Taufik? Oke, sip. Nanti disempurnakan. Itu model bisa Microsoft Project dan tahu cara mengatur project bisa jadi project manager itu keren itu. Oke, sip. Benar ini survei lokasi udah auto. Terus ke bawah. Ini mulai dari awal bangun kumbung, Pak. Oke, silakan Taufik, jelasin. Jelasnya gimana ya, Pak? Yo, yang jelasin kamu jelasin kenapa kamu survei lokasi bener cuma 1 hari. Terus pembersihan 4 hari. Terus predecesornya apa itu kan kamu jelasin. Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mempersiapkan budidaya jamur merang membutuhkan total hari sebanyak 60 hari. Untuk survei lokasi kita hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Oke. Kemudian ketika lokasi tersebut sudah cocok, maka akan dilakukan pembersihan lahan selama 4 hari. Oke. Terutama rumput, terus kayak pohon-pohon yang menghalangi. Oke. Bisa ditebang. Kemudian setelah lahan bersih, kita beli bahan untuk pembuatan kumbung. Oke. Kumbung ya, pembuatan kumbung 2 hari ya. Oke. Ya, Berarti pembuatan kumbung kan ini jalannya bareng sama pembersihan lahan bisa bareng ya?
bareng, Pak. Oke, ya sip, udah bener. Cuma 2 hari pembuatan kumbung. 2 hari. Pembelian baru 2 hari ya. Ya. Oke, Terus oke. pembangunan kumbung 20 hari. Oke. Hah? Oke. Bener 2 hari pembangunan kumbung ya. Sebenarnya lebih lama, Pak. Oh, berapa lama? Dibenerin aja. Sekitar 3 bulan. Ya tulis aja, nggak apa-apa. 3 bulan mau berapa? 60 hari atau 90 hari? 90 hari, oke. Kalau usah disknya nggak usah tulis, itu otomatis harusnya. Klik enter. Bentar. Nah, Nah, terus pembelian bahan baku media. nah kayak gini nih, contoh ya. Ini saya skip dulu. Ini kan ada case kayak gini nih. Ini kamu bisa, ini kan pembelian bahan baku kan cuma 5 hari lamanya gitu kan pesanannya. Tapi pembelian kumbungnya ini kan lama nih, 90 hari. Nah, pertanyaannya mau dibeli di sini atau beli di sana. Nanti kan itu jadi, ini namanya select time. Tidak harus dilakukan sekarang. Nanti secara cash flow, oh ini makainya lama kok. Nah, itu kita lihat. Ini dipakainya kapan? Apakah dipakai sebelum kumbung jadi atau sudah kumbung jadi barangnya, pembeliannya, sehingga kita bisa menyesuaikan nanti. Ini waktunya slow kira-kira gitu maksudnya. Oke, next. Kemudian setelah bahan baku terkumpul, kita membuat kompos media tanam. Oke. Ini perendaman sekalian pembalikan. Oke, pengomposan. Pengomposan selama 3 hari. Oh, oke. Tapi pengomposan setelah kandang jadi ya, kumbung jadi ya? Setelah kumbung jadi. Oke, jadi bahannya idle nunggu kumbung hampir 30 bulan ya? Iya, 3 Ya. bulan. Oke. Setelah pengomposan, kemudian media yang kemarin direndam dicampur dengan bekatul atau dan mil atau dolmit. Oke. Setelah itu kita diamkan, menutup dengan terpal selama 2 hari. Setelah itu tinggal pembalikan media. Setelah media dibalik, kemudian kita masukkan ke dalam kumbung selama 1 hari. Hari berikutnya kita lakukan pasteurisasi selama 1 hari. Setelah pasteurisasi, masa tunggu ini 4 hari. Oke. Masa tunggu 4 hari. Penebaran bibit. Penebaran bibit 1 hari. Oke. Tinggal perawatan itu biasanya kurang lebih 10 harian. Nanti jamur akan muncul. Itu panen ya? Ya, benar. Belum, Pak. Ini masih proses pertumbuhan. Oke. Nanti kira-kira 10 hari baru bisa kita panen. Untuk masa panen biasanya sekitar 2 minggu. Kalau bisa lebih itu sudah bagus, Pak. Oh, berarti maksudnya gini. Jadi perawatan itu 10 hari itu sudah bisa dipanen belum? Setelah Belum. dirawat 10 hari? Dari penebaran sampai bisa dipanen itu sekitar 10 harian. Nah, berarti masa panen 14 hari itu panen pertama, panen kedua, panen ketiga gitu maksudnya? Ya, Pak. Panen 1 sampai panen 14 kali gitu? Ya. Berarti 14 kali panen itu udah selesai? Selesai. Habis itu tinggal pengeluaran. Oh, oke. Penjualan? Penjualan belum kecatat, Pak. Nah, penjualan dimulai apa? Mulai masa panen ya? Iya. Jadi tidak harus selesai panen kan? Tapi setelah masa panen dimulai, langsung bisa mulai jual kan? Iya. Berarti 14 hari ya, Pak? Ya 14 hari setelah masa perawatan selesai. Jadi 13 ini. Auto schedule. Nah,
Jadi setelah perawatan selesai itu, syaratnya. Predecessornya Panen dan perawatan, oke, perawatan ya. ya. Sama masa panen. Masa panen nggak harusnya perawatan selesai, karena panen itu kan setiap hari panen tuh. Iya. Berarti bareng itu antara panen dan jual kan? Nah, kalau mau selisih benar. mungkin masa jualnya lebih panjang, misalnya nggak 14 hari tapi 16 hari 17 hari misalnya, boleh. Kalau ada proses. Nah, penjualannya bisa tambah nih HD-nya 15 atau 16 nih penjualannya. Iya. Kira-kira gitu. Sehingga nanti lebih menjorok. Nah, oke, sip. Yang terakhir pengeluaran media, Pak. Oh, pengeluaran media, oke. Pengeluaran media ini membutuhkan waktu 2 hari. Oke, 2 hari. Syaratnya setelah masa panen selesai. Ya. Ya, berarti kamu lihat klik masa panen. Oke, sip. Ini, Pak. Sip. Keren kan? Coba kita lihat nih, berapa lama nih. Wah. Ini biar kelihatan grafiknya. Coba. Ini buat bisnis competition bisa ya, Pak? Oh, bisa dong. Ya. Bisa bisnis plan Tunggu competition, tapi aja. nanti tinggal nambah rupiahnya kan, bisnis plan-nya rupiahnya kayak apa gitu kan. Ini kan hanya Ya. untuk lampiran ini jadwal. Nah, kalian ikut nih, masing-masing bisa bisnis plan competition-nya adalah perencanaan. Ini kan baru produksi. Bisa kalian nanti membuat untuk pengolahan pasca panen biar awet. Bagaimana caranya? Yang pakai plastik itu. Nanti dijual berapa, nilai tambahnya berapa, gitu kan bisa dihitung tuh. Jadi nanti yang produksi sendiri, yang dijual sendiri. Kemarin itu pernah mencoba vakum, Pak. Nggak apa-apa, kalian hitung. Cuma membutuhkan dananya itu lebih besar. Nggak apa-apa, kan dihitung. Karena namanya perencanaan bisnis. Kamu hitung dulunya berapa, untungnya berapa. Kalau dari anak-anak pengen itu dibuat seperti sarden itu loh, Pak. Siap boleh. saji. Boleh dibuat kayak gitu, dihitung ya. Kalau perlu nanti bisa buat contoh 1 atau 2, bisa minta di-packingkan ke ini, ke BRIN. Kerja sama dengan BRIN nanti tak komunikasikan sama BRIN. Iya, Pak. Nanti komunikasikan, kita siap. Oke, sip. Ini ikut ya. Jangan hanya satu kelompok, beberapa kelompok boleh ya. Sini sudah 2, Pak. Sudah 2 kelompok kelas C. 2 kelompok, oke, sip. Udah lewat itu manajemen project bisnis digital bisnis, kalau ikut ya aku lewatin lah. Pas gitu kira-kira. Bonusnya bukan hanya dapat, tapi kalian nanti akan memperdalam lebih, karena nanti hitung-hitungannya juga jangan lupa. Hitung-hitungan keuangannya kan juga ada. Sudah, Nanti saya Pak. cek. Keuangan Kan kebetulan dipegang sendiri, Pak, dikelola sendiri. Oh, ya keren. Oke, sip. Yang lain ayo. Kelompok lain, ayo. Ini udah mulai terlihat nih. Nanti tinggal caranya laporan progres macam-macam. Ini bisa diterapkan di apapun itu. Yo. Mungkin saya nyoba, Pak. Boleh. Silakan. Dicoba. Biar saling share. Nanti kalau saya buat kelas offline juga malah nggak bisa saling share antar kelompok. Nah, oke, sip. Ini punya Panji ya, Panji? Iya, Pak. Ini bikin sendiri sih, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu idenya. Iya, Pak. Paham sih, Pak, kalau dari segi konsep sekaligus penerapan dari Microsoft Project-nya. Nanti setelah itu kan kita akan advance lagi untuk kasih bobot sama cost kan. Ini kan belum ada cost-nya nih. Biaya nih setelah pedesa bisa kasih cost nanti. PIC-nya siapa juga bisa kasih. Nanti setiap tas itu ada PIC. Oke. Coba jelasin. Panji, ayo. Oke, Pak, ini kan proyek pembangunan kosan murah ya, Pak, bertaraf internasional. Jadi surveinya kita tuh 4 hari. Untuk survei lokasinya itu
Terus ada desain artistiknya itu kita ngambil 15 hari. 15 Mm-mm. hari itu sekaligus sama perizinannya. Perizinan yang membutuhkan 6 hari. Untuk pembangunan strukturnya itu kita membutuhkan 30 hari. Ini 30 hari setelah desain artistik sama perizinan. Oke. Dan untuk instalasi listrik 12 hari. Mm-mm. Itu setelah pembangunan struktur, setelah selesai pembangunan struktur, langsung ke penyelesaian interior. Interior itu selama 10 hari juga, 10 hari, interior 10 hari. Jadi ini setelah instalasi listrik sekaligus penyelesaian interior eksterior itu disamain sama waktunya sama 10 hari penyelesaiannya, dan itu setelah instalasi listrik. Nah, untuk finishingnya itu kita ngambil 7 hari. 7 hari di sini kita ngambil setelah penyelesaian eksterior dan interior ini. 2 YP ini. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu digital marketing atau promosi. Kita promosi sudah diterapkan pas penyelesaian di interior sama eksterior itu, Pak. Tapi digital marketingnya kamu setelah selesai ya, nggak kelamaan? Enggak, Pak. Soalnya kita juga ini, Pak, proses waktu ini ya loh, Pak. Menyesuaikan proses waktu. Ini kan 108 hari juga. Jadi nggak bisa dipromoin dulu. Ini kan promo kos-kosannya kan. Ya, Pak. Saat sudah desain, sudah mulai promo. Jadi nanti saat selesai tinggal masuk dong. Kan kadang-kadang ada orang yang booking dulu gitu, Pak. Nah itu digital marketingnya bisa dimulai dulu misalnya saat interior selesai atau apa gitu, udah mulai harusnya. Jadi predecessornya. Nah, jadi Ini aja digital ya, Pak. marketingnya. Nah, gitu. 78. Ya, jadi uangnya lebih cepat kamu dapat, kira-kira gitu idenya. Oh ya, pas DP itu ya, Pak, berarti Iya masuknya DP. dong. Jadi kamu cash flow-nya nggak terlalu banyak terbuang. Iya juga sih, Pak. Ya benar-benar, Pak. Nah, kira-kira gitu idenya, yang namanya project management itu kayak gitu. Iya, Nah, itu kan siap. udah terlihat. Keren, menurut saya itu keren. Ini bisa semua kayak gini, keren banget nih. Wah, kalian udah gak kalah nih mau sama kampus-kampus swasta favorit, itu oke lah. Gak kalah beneran ini. Keren. Ayo, siapa lagi nih? Pak, izin bertanya. Heeh. Tadi ketika misalnya ada suatu proyek yang bisa diselesaikan dalam satu waktu tadi kan timelinenya pengennya di akhir, tapi sebenarnya bisa dari awal tuh pripun ya Pak cara buatnya Pak? Bisa aja asal itu tidak ada syarat. Jadi misalnya, coba kamu mau kerja apa misalnya? Mau urutin apa? Mungkin kayak yang kasusnya Panji aja tadi Pak, yang digital marketingnya kan tadi di Panji di akhir, tapi pengennya mungkin dari awal udah mulai kayak spill seperti itu Pak. Nah itu mungkin cara bikin biar tetap bisa di awal itu pripun ya Pak? Boleh, itu kan predecessornya diubah. Coba Panji, share lagi. Oh, predecessornya berarti setelah itu ya Pak, sebelumnya gitu. Jadi kan kalau memang itu kan sebenarnya marketing itu kan fleksibel tuh. Predecessornya bahkan dari desain artistik juga bisa, akan dibangun kos ke depan, sangat kece gitu. Mulai artistik juga bisa nih. Atau setelah perizinan lah, biar nggak ngapusi gitu, izin sudah ada. Nah, itu sudah bisa dimulai itu. Oh, nggih. Jadi kalau misalnya kan pengennya dari mulai perizinan sampai akhir tuh kan promosi terus. Berarti itu predecessornya dari perizinan sampai yang kegiatan terakhirnya kan ya Pak? Ya, sampai kegiatan terakhir ini dai-nya ditambah nih, jumlah dai-nya nih. Nah, kira-kira mau berapa? 60 hari, 70 hari boleh aja. Nah, Oh, misalnya. nggih. Nah, ini kan pas setelah selesai masih ada beberapa saat untuk promosi kan? Maksudnya begitu. Boleh. Jadi kegiatan digital marketing itu bukanlah jalur kritis untuk beberapa hal, kira-kira gitu. Karena dia ada select time nih, ada waktu tunggu, ini dia bisa terus-terusan gitu. Jalur kritis, sorry. Artinya ini nggak boleh mundur. Kalau mundur nanti cash flow-nya nggak jalan. Nggak ada duit gitu kalau misalnya mau kayak gitu. Tapi kalau konteks pembangunan ini biasanya terpisah. Jadi digital marketing itu terpisah karena bukan proyek pembangunan. Artinya dia lebih ke ke bisnisnya. Karena kan ini tidak berpengaruh. Ini sepanjang waktu bisa promosi. Bahkan waktu survei lokasi pun habis survei desain sudah bisa langsung promosi, ya kan? Nah, desain langsung promosi ini kos kece gitu udah bisa. Kira-kira begitu. Ini kira untuk membuat ya.
Nah, ayo siapa mau share lagi nih? Ini udah keren-keren menurutku nih. Nah, yang belum bisa, tolong belajar dengan yang sudah bisa. Ini model kayak gini ini udah nanti diterapkan di apapun, di task force mau digital marketing atau bahkan di membuat proyek pembangunan fisik atau membuat proyek aplikasi digital atau startup. Kalian bisa jadi project manager dan harganya mahal, apalagi certified project manager ya, PM itu. Jadi kalau dalam struktur project gajinya PM sama gajinya programmer itu pasti gede gajinya PM. Kira-kira gitu ya, pasti gede gajinya PM. Project manager itu gede. Nah, tapi kalian harus paham ya, harus paham juga sedikit-sedikit. Sekarang kan coding sudah bisa pakai artificial intelligence. Jadi kalian orang manajemen itu harusnya adalah orang yang paling susah untuk disabotase oleh mesin. Jadi kita ini lebih luwes kira-kira gitu. Orang programmer itu lama-lama tergerus tuh. Butuhnya semakin sedikit, tapi yang dibutuhkan bisnis analis, project manager itu susah digantikan karena ada justifikasi konseptual yang cukup tinggi. Communication skill itu juga susah. Silakan Farhan, Aziz. Mau tanya. Iya Pak, terima kasih. Hmm. Kalau AI untuk ngoding itu apa ya Pak? Pakainya Pak? Ya, apapun banyak. ChatGPT juga bisa untuk tanya tentang coding. Buatkan coding apa misalnya. Nah, itu ada juga. Semakin lama Itu semakin bagus. saya nyoba hanya basic ya Pak. Artinya apa? Artinya lama-lama skill programmer itu tidak terlalu banyak dibutuhkan. Jadi akan terakuisisi pindah ke profesi lain. Ada shifting, ada job shifting, kira-kira gitu idenya ya, ada job shifting. Nah, artinya orang manajemen itu ya tahu coding hanya sebagian-sebagian, tapi untuk mengetahui skala kerja, nanti tahu apa lagi. Sama juga pembangunan fisik gedung itu ke depan juga semakin tidak dibutuhkan banyak engineer yang seperti sekarang, apalagi tukang. Kalian pasti sudah lihat gedung kampus kita yang baru itu yang pos satpam itu kan pakai digital printing ya, pakai printing 3D printing. Siapa yang sudah ke kampus baru? Ada yang sudah ke kampus baru? Kampus UNU itu yang depan, yang belakang saya ini, yang di siapa yang sudah ke sana? Ayo, Hasna sudah belum? Belum, Pak. Nah, ini yang pos satpam sama yang tulisan itu nggak pakai tukang, tapi langsung mesin itu begini, dia kayak nyetak itu langsung jadi bangunan. Di atas kemarin waktu saya di masjid kampus menghadiri acara tarawih bareng, kebetulan yang ngisi senior saya, kepala badan jalan tol di Jakarta. Itu ketemu juga dengan junior kita yang di teknik sipil UGM yang belum lama lah, yang ternyata dia membuat rumah dengan 3D printing. Rumahnya miniaturnya ditempel kayaknya sekitar bukan tempel, mana daerah Salak-Salak itu kecamatannya yang ada perumahannya Gajah Mada Asri dekatnya itu. Kalau Ngaglik ke atas lagi apa namanya? Kecamatan apa? Ada yang tahu? Turi, Pak. Turi. Nah, ya Turi betul. Di Turi Salma, di Turi. Nah, di Turi itu dia bikin prototipenya di sana. Nah, ternyata yang membuat kampus, kutanya, itu siapa yang buat kampus? Oh, saya, Pak. Oh, ternyata yang buat kampus UNU itu dia juga. Yang 3D printingnya nyoba di depan ini. Memang harganya sekarang masih lebih mahal. Masih imbang lah, atau lebih mahal dikit daripada yang manual tukang. Tapi setelah teknologinya ke depan semakin mapan, pasti akan lebih murah. Jadi tukang semakin terlalu tidak banyak dibutuhkan, semakin sedikit. Ya, jadi kira-kira begitu. Ini job shifting-nya. Jadi sekarang 3D printing bangun rumah itu sudah ada di Indonesia, bahkan di Jogja. Ya, ini ya artinya ini challenge juga nih buat generasi kalian, kan beda dengan generasi saya ya.
Interest kalian sudah berbeda, pasti tantangannya terus berubah. Artinya itu yang harus disiapkan. Jadi keahlian-keahlian yang tidak bisa di-shifting dengan teknologi yang terlalu canggih, yang tidak bisa diotomasi, masih membutuhkan intervensi manusia, itu yang akan banyak dibutuhkan. Jadi skill-skill ini terus dikembangkan. Kira-kira gitu. Ya, programming sedikit-sedikit karena nanti akan berganti ke robot. Kemudian apalagi yang berganti robot, ya sudah. Kita bisa shifting ke yang lain. Itu. Nah, ada yang mau share lagi nggak nih? Saya tadi yang mau share siapa yang sudah berhasil? Hmm. Nah, itu ada Panji ngasih share link AISQL tuh. Nah. Oke, itu bisa dicoba tuh. Jadi apa aja bisa dilakukan ya sekarang, apa aja bisa dilakukan. Jadi nggak ada yang terlalu susah. Yang lebih susah itu justru mengasah spiritual, mengasah konseptual, integritas. Nah, bayangan saya kalian bisa kayak gini nih, kalian bisa bikin Microsoft Project. Jangan lupa hasilnya diupload aja di Instagram kalian. Ya, kuliah Microsoft Project, portofolio kalian itu. Nanti kalau kalian melamar kerja atau ada videonya, buatlah kalian video pendek, kalian buat apa, idenya apa. Mungkin berapa menit itu, 3 menit atau siapa gitu. Punya siapa tadi, buatlah di Instagram kalian, nanti diupload, nanti bisa kita, nanti kalau ngelamar kerja, kalian akan dicari juga di media sosialnya. Oh, dulu anak ini punya apa sih? Oh, anak ini punya kayak gini. Ada produknya, portofolionya kayak gini. Itu juga akan sangat memudahkan bagi para wirausaha, para pengusaha ataupun HRD dari perusahaan untuk merekrut kalian. Tuh. Jadi semuanya direcord, kalian up juga sebagai karya terbaik kalian. Usahanya apa, waktu mahasiswa itu semua direcord ya. Oke. Nah, jadi kelas ini masih banyak, silakan kalau mau ikut business plan competition ya. Arta masih buka, itu Arta Panitia, silakan aja ikut sebanyak-banyaknya. Saya support sekali karena itu justru akan sesuatu yang tidak akan lekang oleh zaman. Ya, nggak akan lekang oleh zaman. Pengetahuan itu akan update terus, teknologi juga begitu, tapi ada satu hal yang tidak lekang ya, salah satunya adalah entrepreneurship, leadership, kemampuan konseptual, berani mengambil keputusan, punya ide yang genuine, itu saya kira the top mind yang mesti kita untuk kita ini siapkan. Oke, ada lagi nggak? Ayo, siapa yang mau? Punya Hajar udah selesai belum? Siti Tadi Hajar. katanya Tia apa mau, Pak? Oh, Tadi katanya Tia sudah, Pak. Mau share screen dia. Oke, Tia, mana Tia tuh? Ayo Tia. Mohon maaf, itu kemarin kan saya kan tanya Bapak, nah terus tapi saya lupa ganti angkanya Pak. Jadi saya udah tapi belum memperbaiki kesalahan yang kemarin saya tanya. Kayak apa tuh? Kemarin itu kan saya screenshot ke Bapak. Oh, ya itu punya Hajar ya. Oke. J. Oke, keren. Hajar sudah bisa berarti ya. Insya Allah. Oke, wah keren ya. Banyak ini yang bisa. Dulu saya nggak diajari sedetail ini loh sama dosenku soalnya. S2 cari sendiri juga. Alhamdulillah dosen kami Bapak. Ayo, Tia mau share kayaknya. Tia Ayu, mana Tia Ayu? Mau share juga? Yo, Tia mau share nih, Tia nih. Siapa lagi yang mau share? Kalau sudah selesai, nanti kita bisa lanjut ke paling enggak prolog lah materi selanjutnya. Pak, saya ingin coba share. Oke. Silahkan. Siapin dulu.
Sudah terlihat nih, Pak. Baru proses, Paroh, baru proses ini. Oh, nggih. Oke, sudah terlihat, Pak. Ya, Ini masih rancangan gambaran secara umum sih, Pak. Misalnya mau menyelenggarakan sebuah kegiatan seperti itu, Pak. belum ini belum terlihat ya, Paroh, masih start. Masih proses, Pak. Masih start. Oh, bagus. Kamu bikin apa, Paroh? Bikin kegiatan itu, Pak. Sebentar, Pak. Semacam kegiatan bakti sosial seperti itu sih, Pak. Kok nggak bisa sih? Oh, Ini masih start. Yang lain siapa coba? Yang udah lihat? Apakah sudah ada yang lihat? Masih Belum, Pak. tulisannya Nurul Falah has started screen sharing. oh, nggak bisa share, Pak. Oh, kenapa nggak bisa share ya? Bentar, Pak. Coba saya sekali lagi. Pak. Ini udah tak pencet resume share tapi nggak bisa. Atau yang lain dulu aja, Pak. We will stop other screening. Coba Oh, dari ya. ini. Bisa jadi tempatmu nggak kuat ya ininya ya. Iya, tapi ini Pak nggak bisa, Pak, sepertinya. Sinyalnya nggak kuat. Oke. Udah, Pak, besok aja, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Yang mau share? Siapa? Ina, Alfia, Hafidho. Hafidho itu kelas C ya? Hafidho kelas apa? Ada nggak nih orang? Iya, Kelas Pak, apa kelas Hafidho? Coba on screen. Kemarin udah saya buat, Pak, tapi di laptop teman, dan sekarang laptop temannya kebetulan dipinjam sama anak MI buat ujian. Bisa on cam nggak? On cam. Aku nggak lihat. On cam. Oh, ini yang Dell ngumpul banyak orang ini. Siapa aja ini di sini nih? Woi. Ayo siapa? Kalau nggak ada ya? Sudah nggak ada ya? Oke. Jadi yang saya ceritakan tadi itu adalah apa namanya, cara mengelola proyek, ya, cara mengelola proyek dalam dengan software Microsoft Project yang tujuannya untuk mengatur dan mengefektifkan dalam pengelolaan waktu, alokasi waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, ini sebenarnya ada tahapan yang secara teoretikal itu sudah saya jelaskan sebelumnya, cuma kalian perlu review biar tahu gitu. Nah, ada istilahnya network diagram. Nah, jadi network diagram itu adalah visualisasi proyek berdasarkan network planning, ya, perencanaan proyek. Jadi yang tadi itu kan versi sederhananya, tapi sebenarnya ada di dalamnya itu ada beberapa teori yang sebelum Microsoft Project itu dibuat, kira-kira gitu. Dulu secara manual membuat ini menghitung, men-scheduling gitu. Nah, salah satunya adalah dengan metode network diagram ini. Nah, tujuannya ya, network diagram ini tujuannya
Jadi yang aku bilang kan, nah, dapat mengetahui ya, dapat diketahui kegiatan mana saja atau lintasan mana saja yang kritis. Jadi bilang ada titik kritis. Sehingga dengan mengetahui tingkat kekritisannya dapat ditetapkan skala prioritas dalam menangani masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan proyek. Nah, jadi tujuan dari menghitung ini atau men-scheduling, kalau tadi kan otomatis sudah muncul tuh kalau dengan Microsoft Project, titik kritisnya di mana kita bisa print sebenarnya. Nah, tapi kalau manual kita harus hitung. Nah, dari sini kita tahu. Tapi semangatnya kita harus tahu walaupun tiba-tiba laptopnya rusak atau mungkin di tengah hutan kita nggak ada apa teknologi, ya kita harus bisa juga dengan tanpa teknologi. Nah, ya, membuat network itu ada beberapa cara pemakaiannya ya. Bisa menggunakan critical path method, bisa menggunakan metode PERT, bisa metode Gantt. Nah, kalau Gantt sederhana ini paling lama ini Gantt, tapi sampai sekarang kita masih pakai Gantt ini juga. Ini periode yang lama sekali ya, 1800-an metode Gantt. Tapi sampai sekarang Excel itu kan kita hanya blok-blok gini aja kan. Kita pakai Excel gitu kan, hanya blok-blok, masih relevan sampai sekarang. Ini yang paling sederhana gitu. Tapi tidak ketahuan mana critical path-nya itu nggak ketahuan. Nah, ini metode Gantt. Jadi dengan blok-blok gitu. Nah, PERT ya, ini lebih advance ya. Dia mengenalkan di tahun 58, sorry. Metode PERT ini dengan metode rata. Nah, yang sering kita dengar adalah critical path method. Ini yang paling sering dan cukup sederhana untuk dipakai, saya kira. Sederhana ya. Teknik pertama network diagram yang diperkenalkan tahun 57 oleh Walker dari DuPont Company ya. DuPont ini kalian kalau belajar apa? DuPont ini sangat terkenal ya metodenya ya. Ini benar-benar orang manajemen ini. Bahkan analisis keuangan pun ada metode DuPont ya. Ada metode DuPont juga analisis keuangan. Yang analisis rasio-rasio itu ada metode DuPont. Ini cukup terkenal. Ini lembaga konsultan ya, DuPont Company metodenya. Jadi kalian bisa lihat-lihatlah variasi. Mungkin kalian mengenal DuPont lebih jauh juga boleh. Kalian tracer, kalian riset apa, kalian googling di Google, kalian tanya apa itu DuPont, kemudian apa inovasinya, apa saja, itu banyak sekali. Nah, oke, ini sekilas ya, sekilas tentang bagaimana itu dilakukan ya, apa namanya, inovasi dalam manajemen project. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini kan tadi kita sebenarnya kan berawal dari kayak gini nih yang kalian bikin nih. Aktivitas kodenya apa? Ada A, B, C, D, E, F gitu kita kasih kode. Aktivitasnya apa? Persiapan meeting, workshop, kurikulum, proposal. Ini contoh, ini bootcamp IT ini contoh proyeknya. Durasinya berapa lama? Ini ada, kalian udah bisa tadi. Ada 2 hari, ada 3 hari menghubungi pembicara. Ini Arta yang lagi business plan competition, tolong dibuat juga nih kayak gini nih. Ini sekaligus rekognisi untuk pembelajaran manajemen project. Saya bisa langsung, ya oke lah gitu. Nah, kemudian pendahulu, ini predesesor. Ya, predesesor. Pendahulunya apa? Terus lanjutannya apa? Bisa kita juga ketik lanjutannya. Setelah A, lanjutannya B. Setelah A, lanjutannya C sama D. Setelah C, lanjutannya E. Setelah D, lanjutannya E juga, gitu kan. E, lanjutannya F. Ini predesesornya, ini apa lanjutannya. Nah, tadi yang belum ada adalah membuat bobot. Nah, ini penting ya, membuat bobot ini membuat bobot ini biasanya kaitannya dengan biaya. Nanti kalau sudah muncul cost kita bisa muncul biaya. Tapi sementara kita kasih bobot umum, oh bobot pekerjaannya berapa? 5%, 10%, ini buat proposal 10%, pencairan dana 10%, menghubungi bicara 20%. Pembukaan 5%, pelaksanaan 30%, pelaporan sampai ini berarti 100%. Nah, kalau kayak gini fungsinya apa? Ya kan? Fungsinya untuk nagih. Jadi kalau kalian bikin project dengan klien gitu, kalian kan ada pembayaran termin, progres 50% dibayar 40%. Lah, ini kita harus punya justifikasi untuk membuat laporan progres. Apa itu? Dasarnya adalah bobot. Nih.
Ini bobot. Nah, ini kita bikin progres. Oh, kalau baru selesai di sini berarti berapa? Oh, 5%. Sampai selesai di sini, ini kan 10%. Kalau sudah ini selesai berarti berapa? 15%. 10 tambah 5. Kalau sampai C ini berapa akumulasinya? Ini 10 tambah 10 tambah 5, berarti udah 25%. Sampai D berarti 5, 10, 10, 10, 30 sama 35, 35%. Ini kalau selesai semua sampai di sini, pekerjaan 35%. Nah, kalau di konstruksi bisa nagih nih kayak gini. Nah, saya ini 40, sampai sini sudah 70%. Nah, misalnya kayak gitu. Terus ditambahkan terus akumulasinya sampai selesai. Ya, ini contoh ya. Contoh. Kemudian memahami network diagram dan critical path method. Nah, ini yang agak lebih expand. Nanti kalian bisa lihat juga di beberapa YouTube. Sebenarnya metode yang lebih rumit itu ada kira-kira gitu. Jadi kita bisa, tadi kan ada namanya select time. Tadi apa yang jamur itu, yang membeli jamur. Membeli jamur itu kita bisa nentuin. Ini kan ada istilah nih tambahannya ini. Ada namanya early start, ada namanya late start, ada last start, ada last finish. Nah, apa maksudnya? Maksudnya pekerjaan apa ini? Pekerjaan I ini ya, satu ya, pekerjaan satu. Ini namanya I itu 2 namanya kegiatannya, kemudian waktunya 2 hari. Nah, yang waktunya 2 hari ini, early start-nya bisa mulai 0, kemudian early finish, ini harusnya early finish, itu 2 hari. Ini ada yang salah ketik ya, early finish, early start, last start. Ya. Last start itu yang LS ya. Ini harusnya early finish ini salah. Ini harusnya early finish. Nah, ini pakai ini early finish, ini salah ini. Oh, sorry. Nah, early finish-nya itu 2 hari. Nah, kemudian last start-nya 0, last finish-nya 2 hari. Dia nggak bisa goyang-goyang nih berarti kalau hanya 2 hari. Kemudian ada lagi kegiatan 3 nih. Kegiatan 3. Ini kegiatan 3 itu apa? Durasinya 3 hari ini. Durasinya 3 hari. Ini kegiatan 3, durasinya 3 hari. Ini yang ini. Dari 2 ke 3, 2 ke 4. Nah, 2 ke 3, 2 ke 4 nih. 2 ke 3, 2 ke 4. Ini durasinya 3 hari. Early start-nya 2 hari. Last start-nya bisa 6 hari. Bisa hari ke-6. Nah, kira-kira gitu nih. Ini berarti apa? Berarti ada waktu tunggu. Ini kenapa? Ini contoh ya. Contohnya adalah ini kan dari 2 ke 5 ya. Ini 2 ke 5. Ini kan ada waktu 5 hari. Ini ada waktu 6 hari. Total berapa? 11 hari. Oh, sorry, tak ganti ini ya. Ini nggak kelihatan ya. Sebentar. Saya ganti ini. Oke. Nah, ini kan totalnya 5 tambah 6, 11 hari ya. Nah, ini 11 hari. Yang dari 2 ke 5 ini butuh 11 hari. Pekerjaan 2 sampai 5 ini butuh waktunya hanya 3 tambah 4. Berapa hari tuh? 7 hari. Ya, ini 7 hari. Nah, berarti apa? Karena 2, 4, 5 itu kebutuhan waktunya sama dengan 11 hari. Kemudian dari 2, yang jalur 2, 3, 5 itu butuhnya 7 hari. Ya. Konsekuensinya apa? Berarti kan 11 dikurangi 7 berapa? 11 dikurangi 7 itu masih ada
4 hari. Jadi ada waktu tunggu itu 4 hari. Jadi yang pekerjaan nomor 3, nomor 4 ini bukan jalur kritis, tapi jalur kritisnya itu di sini. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena ini masih ada waktu tunggu 4 hari. Jadi ini bisa santai-santai yang 3, 4, 5 ini. Karena ada jalur terpanjang di sini. Nah, kira-kira begitu. Ini kenapa harus ada namanya early start, ada last start. Nah, mana? Nih. Nomor 2 itu. 2, kemudian 6. Nah, kenapa ini kok ada 6? Ya, karena selisihnya 4 hari. Jadi dia boleh hari kedua tanggal 2 mulai, kira-kira gitu. Tanggal 6 juga mulai, karena apa? Ada selisih 4 hari untuk tunggu. Jadi dia boleh akhir-akhir mulainya. Inilah untuk pemahaman yang lebih detail secara teori tadi. Jadi kan kita hanya melihat langsung jadi, langsung Microsoft Project. Tapi ini kira-kira teoretikalnya kayak gitu. Ya, ini bukan, tapi ini yearly finish. Nah, ini yearly finish ini. Ya, kira-kira gitu. Oke. Sampai di sini. Nah, ini tadi kan pengenalan Gantt chart. Ya, kalau Gantt chart itu kayak gini nih. Ini Gantt chart ya. Blok-bloknya ini Gantt chart. Walaupun kita bisa kemudian apa namanya, kita detailkan lagi di Microsoft Project, ada start, ada berakhir, kira-kira gitu. Nah, Gantt chart ini adalah untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan periode waktu tertentu. Ini sangat populer ya kalau dengan apa namanya, dengan Microsoft Project juga ada, pakai Excel juga bisa, ada tanggalnya pakai Excel gitu. Ini juga bisa pakai Excel ya. Walaupun nggak pakai Microsoft Project, pakai Excel juga bisa, cuma nggak ada urut-urutannya yang lebih detail. Nah, ini sama ya. Nah, ini yang disebut dengan sebelum kita buat jadwal, kan kita harus bikin WBS nih. Work breakdown structure ya, inilah yang disebut dengan work breakdown structure. Jadi detail task itu kita sebut sebagai work breakdown structure. Ini harus kita buat. Ini sudah ada tanggalnya. Nah, kalau pakai Excel ya kita hanya bar chart saja, blok hitam pada waktu yang dipilih. Ini note-nya. Oke. Oke. Nah, ini contoh yang sederhana, kalian bikin jadwal yang paling sederhana ini. Ya, saya juga menggunakan juga, kalau kliennya nggak minta, yang minta sederhana ya kita kasih sederhana. Ini contoh project di Pamjaya itu, kalau bikin KAK ya mungkin cukup sederhana kayak gini, tapi ketika bikin proposal harus detail. KAK itu tahu ya, KAK itu TOR ya, yang sering apa istilahnya, jangan sampai lupa ya, KAK, kerangka acuan kerja ini, atau TOR ya, jangan lupa TOR, term of reference ya. Ini istilah-istilah basic yang tidak boleh lupa, KAK ataupun TOR. Oke. Nah, ini tadi yang metode PERT ya. Ini yang agak lebih jelimet ya. Jadi metode PERT itu network diagram ya, tapi dia estimasi proyeknya itu untuk ini apa, durasi yang diberikan itu enggak cuma dalam kita bentuk kira-kira sehari 2 hari, tapi dia bisa mengestimasi kemungkinan kesalahan atau kemungkinan kondisi tidak normal. Jadi dia menghubungkan ya, yang PERT ini, yang estimasi durasinya, tambahan durasi waktu tadi ya. Tadi kan langsung 2 hari, 3 hari, kira-kira 4 hari kira-kira.
Nah, dia itu kira-kiranya itu pakai estimasi. Ini metode estimasinya. Ada A ditambah 4 kali M ditambah B. Apa itu A? A itu adalah waktu tersingkat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau tidak ada apa-apa, waktu paling singkat, oh ya sehari 2 hari selesai gitu. Oke, kita masukin waktu tersingkatnya 2 hari. Kemudian ada M. M itu apa? M adalah waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan dalam situasi normal. Oh, kalau normal lah ya ini kalau tukang biasa ya kira-kira sekian hari lah. Masuklah normal. 4 kali normal. Kemudian B. Waktu terlama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan karena berbagai kemungkinan yang masuk akal. Karena ada hambatan dan sebagainya. Itu waktu terlama. Kemudian dimasukkan jadi 1 dibagi 6. Maka ketemulah expected time. Waktu yang diharapkan. Ini yang kemudian menjadikan sebagai durasi dalam Microsoft Project. Ini istilahnya adalah penambahan aja. Penambahan untuk estimasi waktu. Agar lebih akurat. Nggak mau kira-kira. Oh ya engko nek nggawe nyampur jamur ono ngaji barang kira-kira yo kadang-kadang iso waktu terlamanya sekian, tercepatnya sekian. Normalnya ini lah kira-kira nah kalau nggak dilembur. Nah, berarti dikalikan 2 dikalikan 4 yang normal, kemudian ditambah yang tercepat, ditambah lagi yang paling lambat dibagi 6. Itulah masuk expected time. Itu moderate time-nya itu kira-kira kayak gitulah yang kita ambil. Itu kira-kira ininya tadi kan untuk mengestimasi waktu. Nah, ini hanya metode aja sih. Optimis, most likely, pesimis ya. Kemudian muncullah expected time. Ini mah bisa pakai rumus ya. Jadi hanya sifatnya merata-ratakan aja tapi dikali 4 dijumlahkan yang most likely itu, yang normal itu dikalikan 4, yang ini ditambahkan ini ditambah ini cuma yang tengah dikalikan 4 kemudian dibagi 6. Maka muncullah expected time-nya. Nah, kira-kira gitu. Jadi harinya kan jadi 6, 17 hari, 4 hari, 2,8 hari. Jadi mesti ada kemungkinan lembur, ada kemungkinan lebih cepat sehingga kita bisa menggunakan waktu lebih detail lagi. Oh, ini nanti tukangnya bisa didistribusikan ke tempat lain. Oh, ini pekerjanya bisa mengerjakan tugas lain. Oh, ini grup digital task force-nya untuk marketing nanti karena ini selesai kemungkinannya untuk menyelesaikan tugas bisa dikasih tugas tambahan yang lain karena hanya butuh sekian jam. Kira-kira itu ininya tambahannya ya untuk sebagai bahan untuk mematangkan lagi tentang bagaimana mengatur project ya. Tadi sudah mengatur schedule, sekarang mengatur estimasi prediksi setiap task itu caranya bagaimana. Jadi ada justifikasi lagi dengan metode PERT ya. Justifikasinya apa? Justifikasinya adalah waktu tercepat ya kan. Tadi A kemudian ditambah dengan 4 kali waktu normalnya, ya, kemudian ditambah waktu paling lamanya tadi B lah taruhlah gitu, kemudian dibagi 6, maka jadilah expected time-nya, duration-nya itu yang diharapkan kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalian bisa mengestimasi, oh ya kalau gitu jangan langsung percaya, Pak saya bisa kalau cari tukang, Pak Bapak jadi programmer, Bapak berapa lama? Oh saya 2 hari selesai. Tanya satu programmer, tanya yang lain, berapa kamu? Bisa 5 hari Pak. Oke, terus kamu lagi? Ya ini rata-rata bisa 3-4 hari selesai. Oke, kita buat durasi yang paling aman, kita buat kira-kira begitu. Gitu ya. Nanti saya kira semua sudah bisa memahami ya. Jadi saya bisa cukupkan ya. Nanti ini bisa dibaca juga materi tambahannya untuk sebagai pengayaan di sesi ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Siapa yang belum bisa segera untuk memastikan dirinya untuk bisa menggunakan Microsoft Project juga. Baik, untuk pertemuan hari ini kita
syukuri ya dengan baca hamdalah bersama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak? Nggak ada? Oke, baik. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.